Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nya. Malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat isya. Insyaallah nanti kita lanjut dengan sholat tarawih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, malam ini kita berada di malam ke-22. Artinya kita berada di fase yang ketiga, yaitu fase itkum minan nar. Fase pencarian kita terhadap Lailatul Qadar. Walaupun sebenarnya Lailatul Qadar itu tidak hanya turun di malam 10 terakhir saja, ya, ada kemungkinan juga di awal sudah turun, ya, di pertengahan turun, bisa jadi, ya, tetapi ya banyak ulama-ulama yang mengatakan ya kemungkinan besar itu di 10 malam terakhir. Karena Lailatul Qadar ini sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu beruntunglah kita yang dari awal Ramadan sampai sekarang ini masih bisa istiqamah, ya, melaksanakan sholat tarawih, ditambah lagi dengan i'tikaf, ya, qiyamul lail, tadarus Al-Quran. Nah, mudah-mudahan sampai pada akhir Ramadan kita dapat menyelesaikan Ramadan dengan baik dan kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan semangat terus, ya. Artinya jangan sampai putus di tengah jalan, ya. Sebab apa? Iman kita itu kayak layangan, ya. Iman kayak layangan. Layangan akan terbang tinggi kalau ada angin. Kalau ada angin. Nah, alhamdulillah iman kita ini naik, ya. Kenapa naik? Karena bulan Ramadan. Asal jangan singit. Tuh, tahu singit? Ya, nah, timplang sebelah. Kita kalau layangan singit miring ke kiri, yang kita lekuk bagian mana? Bagian kanan, ya. Kalau singit bagian kanan, yang kita lekuk bagian kiri. Nah, jangan sampai singit nih. Kenapa? Nih anginnya lagi kencang. Artinya Ramadan ini, ya, bulan yang sudah kita tunggu-tunggu bertahun-tahun kita bisa kumpul seperti ini. Lagi 2 tahun kita mungkin, ya, nggak bisa seperti ini. Alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah pula jamaah Masjid Miftahul Jannah, ya, dari awal sampai sekarang masih terus bisa istiqomah qiyamul lail, i'tikaf. Nah, makanya saya katakan jangan sampai putus di tengah jalan, ya. Tanggung, ya. Iman itu kayak layangan. Layangan akan terbang tinggi kalau ditiup oleh angin. Kalau nggak ada anginnya turun. Nah, begitupun iman kita ini, angin segar buat iman kita adalah bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan, ditambah lagi dengan bulan Maulid, ditambah lagi dengan bulan Dzulhijjah. Nah, itu termasuk, ya, angin segar buat iman kita. Ya, apalagi ada dalam satu kitab dia katakan bahwa al-imanu kal habbah. Iman itu seperti biji. Ya, contoh biji mangga.
Biji mangga itu kalau kita tanam, ya, berharap pohonnya menjadi pohon yang besar, daunnya rindang, kemudian buahnya banyak manis-manis apabila biji tersebut membutuhkan 4 faktor. Ya, kalau membutuhkan 4 faktor dijamin biji ini akan tumbuh menjadi pohon yang besar, buahnya daunnya rindang, buahnya manis-manis, banyak lagi. Tuh ya, 4 faktor. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh biji? Yang pertama yang dibutuhkan oleh biji itu adalah tanah yang subur. Ya, tanah yang subur. Yang kedua yang dibutuhkan oleh biji itu adalah siraman air. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh biji itu adalah sinar matahari. Dan yang keempat akan lebih baik lagi. Walaupun tanah subur, kena siraman air, sinar matahari itu udah cukup. Tapi akan lebih baik lagi jika biji tersebut ditambah lagi dengan pupuknya. Nah, maka akan tumbuh menjadi pohon yang subur. Begitupun iman. Iman itu pun akan tumbuh, ya, terus meningkat. Kalau turun ya maklumlah, namanya iman kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Ya, model kayak kita naiknya tinggi, turunnya anjlok. Turunnya anjlok. Naik sebulan, ya 3 bulan turunnya. Ya, Ramadan sebulan doang kan. Ya, turunnya berbulan-bulan. Naiknya susah, nunggu Ramadan lagi ntar gitu. Nah, biji iman pun demikian, harus memenuhi 4 faktor. Kalau biji membutuhkan tanah yang subur, maka iman buat kita pun membutuhkan lingkungan yang baik. Ya, jadi lingkungan yang baik itu adalah ibaratnya tanah yang subur. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan keluarga kita orang-orang baik, orang-orang yang ahli ibadah. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian kita lihat lagi kiri kanan kita, tetangga kita juga orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah. Nah, ini merupakan tanah subur buat berkembangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi SAW memerintahkan kita ini, pertama kali yang kita lihat adalah keluarga. Ya, kalau di Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah itu baru tetangga kita, ya, kita lihat. Kalau kita mau cari rumah, mau pindah, itu jangan kita lihat rumahnya aja, tapi yang pertama kali kita lihat adalah tetangga. Nabi SAW bersabda, al jaru qoblad dar. Tetangga, ya, yang kita utamakan di rumah. Kalau kita pindah ke satu tempat, itu yang kita lihat tetangganya dulu. Tetangganya orang-orang baik, ya, ahli ibadah, rajin ke masjid, apalagi banyak masjid sekitarnya. Itu alhamdulillah bisa menumbuhkan iman kita. Tapi kalau kita hanya mencari rumah saja, rumah mewah kayak istana, sementara lingkungan sekitarnya tidak membuat iman kita bertambah, nah ini percuma. Makanya Nabi SAW merintahkan kita, kalau kita mau cari rumah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, al-jaru qoblad dar, pilihlah tetangga yang baik terlebih dahulu sebelum kau mencari rumah. Tuh ya, ini yang kedua tuh. Artinya apa? Kalau kita ya pengen lingkungan kita yang baik, pertama keluarga kita, yang kedua tetangga kita, yang ketiga teman bermain anak-anak kita, terutama di sekolah. Kadang-kadang di rumah mereka baik-baik sama kita, ya, tapi di sekolah pergaulannya masya Allah luar biasa. Ya, sekarang anak-anak kita kurang perhatian dari orang tuanya. Kita lepas begitu saja. Guru salah sedikit kepada anaknya, orang tua marah. Tuh, nggak kayak dulu waktu saya masih di sekolah. Masih sekolah orang tua kita, ya, kalau kita pulang, ya, ada yang kira-kira biru di tangan nih bekas cubitan guru, ya, lapor, tangan lu kenapa tuh? Dicubit sama guru, bagus, alhamdulillah, biar lu bener, biar lu pinter. Tuh, kalau sekarang ada cubitan biru, ada jeweran, ya, yang membekas ke anak, orang tua boleh lapor, guru yang diproses hukum ntar. Tuh ya, makanya sekarang ini serba salah. Kalau jadi guru keras nanti dilaporin, enggak keras anaknya makin bandel. Tuh, anaknya makin bandel. Ya, saya bersyukur
Saya di pesantren itu kiai saya, guru-guru saya dia bengis-bengis. Tapi memang itulah ya, hasilnya benar-benar nanti keluar anak dari pesantren, masya Allah bisa. Kenapa? Karena gemblengan guru dan orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Karena orang tua kita baru salah sedikit aja udah, wah siapa gurunya? Wah samperin gurunya, sok galak gitu ya. Nah itu yang akhirnya membuat anak kita menjadi kolok. Ya anak kita dikit-dikit main orang tua, salah sedikit main orang tua ya. Nah, nggak berkah ilmu yang didapatkan kalau model orang tuanya seperti itu. Kemudian kalau ingin mendapatkan ya lingkungan yang baik, tanah yang subur, ya selain daripada teman bermain anak, nah teman bekerja anak-anak kita di mana? Nah itu juga harus kita pikirin juga. Sebab kadang-kadang ya itu anak di sekolah rajin, sekolah ngajinya, di pekerjaan rajin juga ibadahnya. Tapi begitu ketemu di kerjaannya yang nggak benar, nah bisa jadi nggak benar. Ya, nah makanya ini semua yang menjadi ya patokan, yang menjadi dasar ya untuk bertambahnya iman kita. Yang pertama adalah lingkungan yang baik. Tuh, jadi kalau biji membutuhkan tanah yang subur, iman pun membutuhkan lingkungan yang baik. Ya, nah yang kedua kalau biji membutuhkan siraman air, iman pun membutuhkan siraman air. Ya, siraman apa? Siraman rohani. Siraman rohani seperti kita taraweh, dengerin tausiah, kuliah subuh, tausiah pada saat Jumat atau saat kita mengaji bersama guru kita, itu adalah siraman rohani. Ya, itu keutamaan kita menuntut ilmu. Oh, ini juga bagian dari menuntut ilmu nih. Sampai kita kumpul ya sambil menunggu saatnya nanti kita sholat taraweh ya dengerin kuliah ya Ramadan, tausiah. Ini merupakan ilmu dan ini jalan yang mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga. Sebab Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ya kemudian dia mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Jadi jalan menuju surga itu mudah. Yang pertama apa? Rajin-rajin belajar ya, menuntut ilmu karena ilmu itu adalah warisan ulama, warisan para nabi. Al ulama warasatul anbiya ya, ulama waris para nabi dan ilmu-ilmu agama itu adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warisan dari Nabi ya. Oh, jadi siraman rohani, kalau biji membutuhkan siraman air, pagi kita siramin, sore kita siramin. Dan iman pun begitu, kita siramin dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian yang ketiga, kalau biji membutuhkan sinar matahari, iman pun membutuhkan sinarnya. Nah, apa yang dimaksud sinar di sini? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita setiap sholat berapa kali kita minta hidayah ya, dari mulai baca Fatihah aja udah minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca lagi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada lagi permohonan minta petunjuk, berilah petunjuk kepadaku. Kemudian kalau kita salat subuh baca doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Nah itu minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah ini mahal. Ya, hidayah mahal. Hidayah harus kita ikhtiarkan. Hidayah harus kita cari. Nggak bisa kita duduk manis uncang-uncang kaki sambil nunggu datangnya hidayah, susah. Sebab kadang-kadang ada orang yang lagi asik main catur ya, kemudian kita ajak ke masjid, dengar azan, bang udah azan ke masjid yuk ya, salat bareng-bareng berjamaah. Apa jawabnya? Maaf, aneh belum dapat hidayah. Tuh, bilangnya belum dapat hidayah, bagaimana mau dapat hidayah kalau dia nongkrong di situ terus ya? Berupaya pergi ke masjid, ikhtiar minta kepada Allah agar kita diberikan hidayah. Nah, kita aja yang tiap hari salat 5 waktu, baca doa ihdinas siratal mustaqim, Rabbighfirli warhamni wajbuni, 8 permohonan, salah satunya adalah wahdini, berilah petunjuk kepada aku. Itu aja masih banyak perbuatan-perbuatan kita yang melenceng. Masih banyak perbuatan-perbuatan kita yang bengkok. Kenapa?
karena belum mendapatkan sepenuhnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini mahal, ya. Kita cari itu hidayah. Jadi kalau biji membutuhkan sinar matahari, iman juga membutuhkan hidayah. Nah, padahal ketiga ini sudah cukup buat biji, ya. Udah ada tanahnya subur, kena siraman air, ya, kemudian kena sinar matahari, udah cukup. Tapi alangkah bagusnya jika ditambah dengan pupuk. Nah, begitupun dengan iman, ya, alangkah baiknya jika ditambah dengan pupuk. Apa pupuknya untuk iman? Ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah. Walaupun ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu Ramadan, bagaimana menurut engkau apabila aku sudah melaksanakan sholat 5 waktu dan aku berpuasa di bulan Ramadan dan aku tidak melaksanakan amal-amal sunnah, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Nabi SAW bilang, na'am, ya, kau akan masuk surga. Tuh, kalau kita mengerjakan yang wajib saja, ya, sholat 5 waktu doang, ya, puasa Ramadan saja tanpa mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, pasti masuk surga. Cuman yang menjadi pertanyaan, yang wajib kita aja belum benar, ya, artinya perlu ada pupuk. Tuh, 5 waktu yang kita kerjakan saja belum sempurna. Maka pupuknya adalah sholat-sholat sunnah, baik itu qobliyah atau ba'diyah, ya, kemudian sholat qiyamul lail, tahajudnya, kemudian sholat duha, itu adalah merupakan pupuk buat iman kita. Kemudian tambah baca Quran, ya, puasa hari Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa hari kelahiran, puasa Nabi Daud, itu adalah pupuk buat iman kita, ya. Jadi ibadah-ibadah yang wajib walaupun sudah kita laksanakan dengan baik, alangkah baiknya jika ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, ibadah yang sunnah menambal kekurangan-kekurangan dari ibadah-ibadah yang fardu atau ibadah yang wajib yang kita laksanakan, ya. Makanya, ya, saya mengajak diri saya dan buat kita semua, yuk di malam ke-22 ini semangat terus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih banyak, masih panjang waktu kita, ya, mencari Lailatul Qadar karena ini sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu yang saya kutip dari satu kitab nih, saya ambil dari kitab Imam Ghazali berdasarkan penelitiannya, ya, penelitian Imam Ghazali. Apabila puasanya dimulai dari hari Minggu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27. Oh, siap-siap aja, ya. Jadi artinya masih panjang, tapi bukan berarti wah malam 27 aja deh. Malam 22, 23, 24, 25 udah enggak usah. Nanti aja, enggak. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita semangat, apalagi nanti, ya, di malam-malam ganjil 23, 25, 27, 29. Nah, semangat, ya. Artinya kemungkinan lebih mendekati ke malam-malam yang ganjil. Walaupun mungkin nggak jadi jaminan, tadi saya katakan nggak jadi jaminan di malam ke-10, karena juga ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya pada malam Lailatul Qadar, ya, sesuai dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Nah, tanggal berapa turunnya Al-Quran? 17 Ramadan, berarti udah lewat dong. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Tapi tafsir ulama bahwa yang diturunkan di Lailatul Qadar itu adalah Quran yang min lauhil mahfud ila baitil izzah, ya, Quran yang asli, artinya Quran yang secara keseluruhan. Nah, sementara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya, itu secara munajjaman, artinya terperinci satu persatu. Diawali dengan surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5 dan, ya, sampai surat Al-Maidah ayat 3. Nah, itu diantaranya seperti itu. Artinya secara munajjaman, ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan buat kita semua, mari kita isi Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, ya, dengan kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, semangat, ya, dan hidayah agar kita bisa mengisi Ramadan sampai pada akhirnya, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.